Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa satu kebiasaan sederhana diam-diam menguras energi Anda, membunuh kepercayaan diri Anda, dan membuat Anda terjebak dalam hidup? Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin Anda berpartisipasi terlebih dahulu. Coba tuliskan di kolom komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda dan mengambil kembali kendali atas diri sendiri. Setiap hari, banyak pria di seluruh dunia merasa lelah, tidak termotivasi, dan terjebak dalam siklus kebiasaan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka berusaha untuk maju dalam hidup, namun selalu ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke titik awal. Mereka merasa tidak punya tenaga untuk mengejar impian mereka, kepercayaan diri mereka menurun, dan mereka terus menunda-nunda hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Ini bukan hanya tentang rasa malas atau kurangnya motivasi, ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi di bawah sadar mereka. Tapi bagaimana jika rahasia untuk mengendalikan diri sepenuhnya dan menjadi pria sejati telah ada di depan mata Anda selama ini? Bagaimana jika Anda bisa membebaskan diri dari belenggu ini dan mendapatkan kendali penuh atas energi, mentalitas, dan tujuan hidup Anda? Tetaplah bersama saya, karena setelah mendengar ini, Anda tidak akan pernah melakukan kebiasaan ini dengan cara yang sama lagi. Sebuah topik yang jarang dibicarakan. Ini adalah topik yang tidak disukai banyak orang untuk dibahas, tetapi semua orang mengalaminya. Ada yang mengatakan ini normal, tidak berbahaya, bahkan sehat. Masyarakat modern telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa ini hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi, pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertanyakannya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sesuatu yang harus saya lakukan terus-menerus? Apakah ini benar-benar membantu saya dalam hidup? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebiasaan yang katanya tidak berbahaya, ini sebenarnya merusak Anda lebih dari yang Anda sadari? Bahwa kebiasaan ini diam-diam menghancurkan potensi Anda, menghambat pertumbuhan pribadi Anda, dan menjauhkan Anda dari kehidupan yang seharusnya Anda jalani? Para filsuf Stoa dan pemikir terbesar dalam sejarah tahu sesuatu yang diabaikan oleh masyarakat modern. Mereka memahami kekuatan disiplin, harga yang harus dibayar untuk mencari kesenangan, dan rahasia penguasaan diri yang sejati. Mereka mengerti bahwa seorang pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri akan selamanya menjadi budak dari keinginannya. Hari ini, saya akan mengungkapkan apa yang mereka ketahui, agar Anda bisa bebas, merebut kembali kekuatan Anda, dan mengubah hidup Anda. Ini bukan sekadar teori kosong, tetapi prinsip yang telah dibuktikan oleh banyak pria hebat sepanjang sejarah. Masalahnya, mengapa kebiasaan ini merusak Anda? Mari kita jujur, Anda pernah merasakannya. Rasa bersalah setelah melakukannya, kurangnya motivasi, dan kehampaan seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Anda. Anda mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini hanyalah sesuatu yang alami, tetapi jauh di dalam hati, Anda tahu ada yang salah. Anda merasa kurang bersemangat, mudah lelah, dan kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Sains telah membuktikan bahwa setiap kali Anda melakukan kebiasaan ini, otak Anda melepaskan lonjakan besar dopamin, zat kimia yang memberikan rasa senang dan kepuasan. Dopamin adalah hormon yang berhubungan dengan motivasi dan penghargaan. Namun, ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah besar tanpa usaha yang berarti, ini bisa menjadi jebakan. Semakin sering Anda melakukannya, semakin otak Anda kecanduan kesenangan instan. Dan seperti kecanduan lainnya, dampaknya mulai terlihat. Anda merasa lelah, lemah, tidak termotivasi. Keinginan Anda untuk mencapai tujuan nyata mulai memudar, karena otak Anda sudah mendapatkan hadiahnya, tanpa Anda benar-benar melakukan apapun. Ini seperti seseorang yang terus makan junk food setiap hari dan bertanya-tanya mengapa dia merasa tidak sehat. Para filsuf Stoa sudah memahami masalah ini jauh sebelum sains menemukannya. Mereka memperingatkan tentang bahaya terlalu memanjakan diri dan menjadi budak dari keinginan rendah. Mereka mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari kesenangan instan, tetapi dari pengendalian diri dan pencapaian yang lebih besar. Tapi apa yang sebenarnya mereka katakan? Dan bagaimana Anda bisa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membebaskan diri? Kebijaksanaan Stoa, perangkap kesenangan. Seneca, salah satu filsuf Stoa terbesar, pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia menjadi budak dari tubuhnya sendiri. Dan inilah yang terjadi ketika Anda membiarkan kesenangan menguasai Anda. Anda mungkin berpikir bahwa Anda mengendalikan kebiasaan ini, tetapi kenyataannya adalah kebiasaan inilah yang mengendalikan Anda. Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri, saya bisa berhenti kapan saja,
Tetapi jika Anda benar-benar bisa, mengapa Anda masih melakukannya? Setiap kali Anda menyerah pada kebiasaan ini, Anda memperkuat pola pikir kelemahan. Anda memberitahu diri sendiri, "Saya butuh ini." Padahal kenyataannya, ini yang mengendalikan Anda. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan seorang filsuf Stoa, percaya bahwa seseorang harus menguasai keinginannya, bukan diperbudak olehnya. Ia tahu bahwa pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya tidak akan pernah benar-benar bebas. Semakin Anda mencari kesenangan instan, semakin Anda menjadi tawanan dari kebiasaan itu. Semakin Anda mengejar kepuasan sesaat, semakin Anda menjauh dari kepuasan sejati. Tapi inilah fakta yang paling mengejutkan. Setiap pria hebat dalam sejarah, dari para pejuang, kaisar, hingga visioner, memiliki satu kesamaan: mereka mengendalikan keinginan mereka. Mereka tidak membiarkan hasrat mengatur tindakan mereka. Dan karena itu, mereka mencapai kehebatan, sementara yang lain tetap terperangkap dalam nafsu dan impuls mereka sendiri. Solusi cara membebaskan diri dan merebut kembali kekuatan Anda. Jadi, bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Bagaimana Anda bisa mengambil kembali kendali dan menghancurkan kebiasaan yang telah menahan Anda selama ini? Jawabannya terletak pada 3 prinsip utama Stoa. Pertama, disiplin diri. Kunci kebebasan. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri." Dan disinilah semuanya dimulai. Saat Anda memutuskan untuk berhenti menjadi budak dari keinginan Anda, saat itulah Anda mulai merebut kembali kekuatan Anda. Tapi disiplin diri bukanlah tentang menyiksa diri sendiri. Ini tentang memilih sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kepuasan instan. Setiap kali Anda menahan diri, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Anda membangun ketahanan mental. Dan seiring waktu, dorongan itu kehilangan kendalinya atas Anda. Kedua, temukan tujuan. Gantikan kebiasaan ini dengan sesuatu yang lebih besar. Para filsuf Stoa percaya bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Itulah mengapa banyak pria terjebak dalam kebiasaan ini. Mereka tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk menyalurkan energi mereka. Pikirkan ini. Jika pikiran Anda sibuk membangun bisnis, menguasai keterampilan, atau mengejar kehebatan, apakah Anda masih punya waktu untuk godaan yang tidak berarti? Kuncinya adalah mengganti kebiasaan ini dengan sesuatu yang memberi Anda rasa pencapaian dan kepuasan nyata. Ketiga, transmutasi. Mengalihkan energi Anda. Para pejuang, seniman, dan filsuf kuno tahu rahasia yang diabaikan oleh kebanyakan pria saat ini. Mereka memahami bahwa energi seksual adalah kekuatan paling besar dalam tubuh pria. Dan ketika energi ini disia-siakan, begitu pula potensinya. Tapi ketika dialihkan, ketika disalurkan ke dalam sesuatu yang produktif, itu menjadi sumber motivasi yang tak terbendung. Nikola Tesla, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, memilih hidup selibat karena memahami prinsip ini. Ia tahu bahwa dengan mengalihkan energinya, ia bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai orang lain. Inilah yang diajarkan oleh filsafat Stoa. Alih-alih menyia-nyiakan energi Anda untuk kesenangan sesaat, gunakan itu untuk membangun ambisi, kreativitas, dan disiplin Anda. Apa yang terjadi saat Anda berhenti? Bayangkan bangun setiap hari dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Tanpa rasa bersalah. Tanpa kelemahan. Hanya energi yang luar biasa. Bayangkan merasa lebih termotivasi, lebih fokus, dan lebih memegang kendali atas hidup Anda dibanding sebelumnya. Itulah yang terjadi ketika Anda bebas. Tingkat testosteron Anda naik. Pikiran Anda menjadi lebih tajam. Dorongan untuk mencapai tujuan meningkat drastis. Dan yang terpenting, Anda kembali memiliki kendali atas diri sendiri. Inilah arti kebebasan sejati menurut filsafat Stoa. Tantangan terakhir, apakah Anda siap? Sekarang pertanyaannya, apakah Anda akan tetap terjebak dalam siklus ini? Atau Anda akan mengambil kendali? Tidak ada pria hebat dalam sejarah yang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Mereka yang mengubah dunia adalah mereka yang terlebih dahulu menguasai diri mereka sendiri. Bayangkan diri Anda dalam 30 hari ke depan, 60 hari ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mulai hari ini. Lebih banyak energi, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak pencapaian. Anda tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk memulai. Hari ini adalah hari itu. Mulailah sekarang. Jika Anda siap untuk membebaskan diri, merebut kembali kekuatan Anda, dan mulai hidup seperti seorang stoik sejati, maka inilah saatnya. Tulis di komentar, "Saya siap." Dan bagikan video ini kepada teman atau saudara Anda yang juga perlu mendengar pesan ini.
Bersama-sama, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Perjalanan Anda menuju penguasaan diri dimulai sekarang.